Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa bagi mahasiswa kita semua ya. Alhamdulillah, ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah, yang mana pada kesempatan hari ini ya, perkuliahan kita itu kita laksanakan dan kajian yang akan kita bahas yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara. Harapan saya mahasiswa-mahasiswi bisa menonton video ini sebagai bagian dalam perkuliahan kita, yang mana memang kondisi saat ini sulit untuk kita laksanakan perkuliahan tatap muka. Dan dalam kondisi yang sulit ini, harapannya kita semua tetap bisa terlindungi, kita semua tetap bisa beraktivitas ya, seperti biasa, mengikuti protokol kesehatan, tetap bisa terlindungi dari wabah yang sedang melanda kita pada saat ini. Kemudian yang kedua, selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, baiklah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua yang ada di Nusantara, terkhusus di wilayah Jawa Barat, yang mana kerajaan ini termasuk salah satu kerajaan kuno ya, dengan peninggalan-peninggalan yang spesifiknya itu dalam bentuk peninggalan-peninggalan artefak bebatuan, hampir sama seperti di Kerajaan Kutai yang sudah saudara-saudara baca ya di materi sebelumnya, yang sudah saudara download mungkin di PPT di e-learning. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan melihat ya bagaimana kondisi masyarakat Nusantara secara umum pada waktu itu ya. Jadi di pertemuan yang lalu pada saat Zoom meeting kita sudah membahas bagaimana masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha ke Nusantara ya. Yang mana proses-prosesnya itu menurut beberapa pendapat ada beberapa teori, yang mana setiap teori itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena tadi kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa lampau ya, maka muncullah berbagai macam teori-teori itu. Dan setiap teori ini memiliki fakta-fakta sejarahnya tersendiri. Nah, dalam perkembangannya kemudian ketika sudah masuk, maka mereka akan berinteraksi dan akan memberikan pengaruh ya, terutama ke masyarakat Nusantara yang kehidupan masyarakatnya itu masih tradisional, yang mana peninggalan-peninggalan masyarakat tradisional itu memang tidak terlalu banyak ya, karena tadi ilmu pengetahuan dan sebagainya itu sebagian besar diwariskan secara lisan, maka kemudian keberadaannya pun akan agak sulit untuk kita temukan. Dan pada masyarakat waktu itu sudah juga memiliki kepercayaan tradisional ya di wilayah masing-masing. Namun dalam perkembangannya keyakinan tradisional ini dikenal dengan istilah animisme dan dinamisme, yang kemudian masuk agama Hindu, masuk agama Buddha, yang kemudian terakulturasi dengan masyarakat setempat, dan kemudian masyarakat pun merubah keyakinannya, sehingga kemudian budaya-budaya itu akhirnya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat yang ada di wilayah kita, yang mana kemudian dikenal dengan era baru ya, di mana masyarakat pada waktu itu yang tadinya belum mengenal tulisan, akhirnya mereka sudah mengenal tulisan. Yang tadinya kepercayaan lokal menjadi kepercayaan yang lebih besar pengaruhnya ya. Dan budaya-budaya dari luar ini pengaruhnya bagi masyarakat Nusantara pada waktu itu ya sangat besar, dan sampai sekarang pun masih ada sisa-sisa peninggalannya itu yang masih bisa kita nikmati ataupun masih bisa kita lihat.
Nah, begitu juga yang ada di Kerajaan Tarumanegara, ya. Jadi Kerajaan Tarumanegara ini tadi sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar dari penjelasan guru-guru kita bahwasanya kerajaan ini adalah kerajaan tertua yang ada di wilayah Jawa, ya. Dan salah satu kerajaan tertua yang ada di wilayah Nusantara. Nah, Tarumanegara, ya, itu memang ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan abad 7, namun ada juga yang mengatakan sekitar abad ke-5 Masehi yang berada di sekitar wilayah Bogor dan Bekasi, ya, atau secara umum di wilayah Jawa Barat. Yang rajanya yang paling dikenal itu adalah Raja Purnawarman, yaitu raja seorang Indonesia yang memiliki nama hasil akulturasi dan asimilasi dari pengaruh budaya dari India atau anak benua India, atau agama yang masuk itu salah satunya agama Hindu dan Buddha. Dalam catatan seorang Cina, ya, seorang rahib Buddha Cina yang dikenal dengan Faxian, ia menyebutkan bahwasanya dalam catatan perjalanannya ia menuliskan tentang Tolomo, ya, yang kemudian beberapa pendapat Tolomo itu dianggap sebagai kerajaan Tarumanegara pada tahun 414 Masehi, yang mana pada waktu itu Faxian bertolak dari Ceylon, ya, atau sekarang itu Sri Lanka, untuk ke wilayah Kanton di Cina. Nah, dalam perjalanannya itu ia kemudian dalam perjalanan itu ia melihat beberapa wilayah, ya, dan salah satunya singgah ke wilayah Tolomo ini. Nah, dalam perjalanannya itu, ya, karena dia seorang rahib yang sering belajar Buddha, ya, maka dia sering sekali melakukan pelayaran. Nah, salah satunya ia pernah juga dalam pelayanan itu mendarat di Yepoti, ya, yang kemudian Yepoti itu menurut beberapa catatan dikenal sebagai wilayah Pulau Jawa. Nah, di wilayah Pulau Jawa inilah kemudian menurut beberapa pendapat wilayah terdamparnya Faxian ini dikenal dengan Tarumanegara, karena Tarumanegara ini berbeda dengan keyakinan Faxian, ya. Karena Tarumanegara ini lebih condong ke Hindu, sedangkan dia ini lebih ke Buddhis. Oke, nah, dalam sumber yang lain, ya, tentang kerajaan Tarumanegara ini itu ada dalam kronik catatan Cina pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi, ya. Yang mana di situ disebutkan ada seorang utusan dari Tolomo, ya, yang kemudian datang ke wilayah Cina pada masa dinasti Tang. Yang kemudian karena kesulitan ucapan maka Tolomo itu dikenal tadi dengan kata Taruma. Nah, sebelum ada pengaruh India, ya, di wilayah Tarumanegara ini sudah ada beberapa kerajaan kecil. Nah, salah satunya itu adalah kerajaan Aruteun, ya, yang mana Aruteun itu menurut beberapa pendapat berkembang menjadi Tarumanegara. Atau ada lagi mengatakan Ciaruteun, ya, atau Ciaruteun, artinya wilayah yang kerajaan yang berada di pesisir atau di wilayah pinggiran-pinggiran sungai. Karena memang di Sunda itu Ci itu lebih dikenal dengan istilah sungai, ya, dan kata Ci itu sangat banyak sekali, ya. Cikampek, Ciledug, ya, Ciaruteun, Cirebon, dan Cici yang lainnya. Nah, kemudian dalam sumber yang lain, ya,
dalam kronik Li Sungshu itu menyatakan bahwa Tolomo ya, ini sering sekali datang ke Cina untuk menjalin persahabatan. Dan ada yang berkeyakinan bahwasanya Tolomo ini ya, inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa kemudian dianggap sebagai Tarumanegara ya, karena perkembangan dari kerajaan lokal yang bernama Aruteun ya. Namun karena mendapatkan pengaruh Hindu maka kemudian berubah menjadi Tarumanegara. Kemudian berikutnya dalam naskah pustaka Rajawarya ya, I Bumi I Nusantara pada masa Kesultanan Cirebon sekitar abad ke-17 Masehi, ada beberapa raja ya yang dikenal, yang salah satu yang tertulis yang dikenal itu adalah Kerajaan Purnawarman. Dan Purnawarman inilah masa kejayaan dari kerajaan ini. Kemudian dalam naskah ini juga disebutkan nama Suryawarman, ya, raja ke-7 dari Kerajaan Tarumanegara yang memerintah pada sekitar abad 6 Masehi, yang kemudian dilanjutkan oleh Sri Maharaja Kertawarman, ya. Kemudian selanjutnya Suryawarman, ya, menikah dengan Tirka Kancana, yang kemudian dalam perkembangannya dianggap sebagai pendiri Kerajaan Kendan yang berada di sekitaran wilayah Bandung. Yang mana dalam perkembangannya ada beberapa pendapat Tarumanegara ini memiliki hubungan keterkaitan dengan Kerajaan Sunda ya, yang ada tetap di wilayah Jawa Barat tadi. Nah, raja-raja ini ya seperti yang sudah Bapak sebutkan di atas, itu sudah tertulis ya dalam naskah pustaka Rajawarya I Bumi I Nusantara. Dan pamor Raja Purnawarman itu adalah yang paling dikenal. Karena dalam prasasti yang ada ya itu menjelaskan bahwasanya Purnawarman itu adalah masa-masa kejayaan dari kerajaan ini. Nah, kemudian kita bisa lihat bukti-bukti ya keberadaan dari kerajaan ini selain dari naskah tadi yang sudah Bapak sebutkan, selain dari berita-berita Cina, itu bisa juga ditemukannya bukti-bukti artefak ya. Bukti-bukti Adat Tarumanegara itu diantaranya ada 7 buah prasasti. Ya, ini ada prasasti Ciaruteun, prasasti Kebun Kopi, prasasti Jambu, Tugu, Pasir, dan beberapa prasasti yang lainnya. Nah, jadi ini menjadi bukti konkret ya keberadaan dari kerajaan Tarumanegara ini. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di wilayah dari peta ini, nah, wilayah ujung inilah menjadi wilayah kekuasaan dari Kerajaan Tarumanegara, ya. Bagi yang sudah pernah datang ke wilayah Bogor, ya, nah, di sana ada sisa-sisa peninggalan-peninggalan dari adanya bukti Kerajaan Tarumanegara ini. Walaupun Tarumanegara ini tidak seperti Majapahit yang meninggalkan bangunan yang luar biasa ya seperti Borobudur. Tapi peninggalan-peninggalan ini lebih banyak peninggalan-peninggalan prasasti ya. Artinya peninggalan-peninggalan yang memang bangunannya tidak seluar biasa ya. Seperti Majapahit yang meninggalkan Borobudur. Kemudian prasasti-prasasti ini itu sebagian besar itu berbahasa Sanskerta ya dan berabjadkan Pallava.
Nah, prasasti Ciaroteun yaitu ditemukan di wilayah sekitar muara Sungai Cisadane. Menurut informasi menceritakan tentang informasi Raja Purnawarman yang identik dengan Dewa Wisnu. Karena di dalam prasasti ini itu ada cap kaki sang raja ya. Nah, jadi cap kaki sang raja ini itu dianggap menjadi dahsyatnya peranan dari sang raja ya. Nah, kemudian dari peta, nah ini bisa kita lihat ya beberapa sumber-sumber ya. Beberapa sumber-sumber keberadaan tadi yang sudah Bapak sampaikan tentang kerajaan ini. Kemudian ini prasastinya ya, tadi yang sudah disampaikan. Ada prasasti, ada beberapa 7 prasasti ya, yang inskripsi bahasanya itu ada yang masih bisa dibaca, namun ada juga yang tidak bisa dibaca lagi karena faktor umur ya, faktor lama, sudah ya ribuan tahun, sudah ya hampir sudah ribuan tahun ya. Jadi sulit sekali untuk dibaca isi dari prasasti-prasasti itu. Nah, kemudian ini ya tadi sumber-sumber asingnya memang lebih banyak ke wilayah Cina ya, tentang bukti-buktinya. Nah, kemudian ini adalah raja-rajanya ya. Raja-raja ya bisa kita lihat di sini. Inilah bukti ada raja-raja yang memerintah ya menurut beberapa pendapat. Nah,